di rumah masing-masing ya. Tapi biasanya bisa jadi di rumah masing-masing begitu. Oh, di rumah masing-masing lebih begitu lagi ya. Bener. Nah ini kita nggak ngebahas tadi ya, karena kita sempat pernah membahas juga permasalahan itu. Yang kita mau tanyain ini di bulan Ramadan ini kan ada salat sunat taraweh nih buat kita yang muslim manusia ya. Nah bagaimana dengan golongan jin nih? Apakah mereka juga melaksanakan salat sunat taraweh juga seperti kita atau tidak nih? Gimana Ustadz Ahmad Khan? Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ini adalah Ramadan yang paling istimewa. Kenapa? Karena biasanya setiap Ramadan itu saya menjadi imam untuk taraweh berkeliling masjid ke masjid ya. Dan masing-masing kebagian tugas. Tapi tahun ini muazin saya, bilal saya, imam taraweh saya, doa saya, ya sampai yang ngasih hadiah lebaran juga saya gitu. Ya, jadi ini istimewa banget tahun ini. Jadi semua kepala rumah tangga yang sudah pernah ataupun yang belum tahun ini dibiasakan untuk memulai jadi imam dadakan di rumahnya masing-masing. Masya Allah, benar. Ya, berkaitan dengan bicara masalah taraweh. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari apa yang tadi kita lihat di tayangan, diterangkan kalau di dalam fikih ya sedikit mengomentari sebelum kita bicara apakah jin itu taraweh atau enggak. Iya. Ya. Ini gatel juga Ustadz, kan udah pernah kita bahas nih. Iya. Ini nggak boleh, nggak apa-apa. Ya udah boleh. Diterangkan di dalam kitab Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di halaman 73 sampai halaman 80 diterangkan bahwasanya ulama berbeda pendapat. Kalau di dalam kitab Raudhah dan di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya rukun yang 4 itu tumakninah. Jadi total keseluruhan rukun sholat adalah 17. Ya, tapi kalau yang mu'tamad ya di dalam kitab Muharrar dan kita dalam kitab Minhaj, begitu juga dengan pendapat banyak para ulama-ulama di dalam kitab mereka mengatakan bahwa 13 rukun. Kenapa? Karena tumakninah termasuk hayat mengikuti daripada rukun. Akan tetapi kita mesti paham tumakninah ini adalah berhenti sejenak ya dari pergerakan yang tadinya kita bergerak, berhenti sejenak dengan seukuran subhanallah. Nah, kalau seandainya tidak ada tumakninahnya di dalam ruku, i'tidal, sujud dan juga duduk di antara dua sujud, maka bisa menjadi sholatnya tidak sah. Karena termasuk menjadi pada rukun di dalam sholat. Kenapa ini saya bahas lagi? Karena tadi ada tayangannya satu. Kedua, ini hal yang sering sekali orang sepelekan di dalam bicara sholat. Jadi sholatnya itu kayak ayam matok beras. Ya, nggak ada kekhusyuan dan lain sebagainya. Ini apalagi kan sekarang ini banyak juga ya, maksudnya buat kita para laki-laki nih sebagai imam di keluarga nih betul. Ya. Jadi imam dadakan. Jadi imam dadakan jadi sholatnya buru-buru banget, yang penting kelar. Padahal kata Imam Abdul Haddad diterangkan bahwasanya sholat itu ada surah dhahirah, ada surah batinah. Ada gambaran sholat, ada sholat yang sebenarnya. Sholat gambaran sholat itu ya berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat yang sebenarnya adalah kehusyuan di dalam sholat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul tumakninah, ya, jangan terburu-buru, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, begitu. Ya. Tapi kalau misalnya bacaannya kayak tadi, misalnya Al-Fatihahnya tadi kan satu nafas. Kalau seandainya kita bagi pecah jadi 2 nafas, ini kan ini maksudnya kita mengintrospeksi kita diri juga ya. Betul. Karena saya juga kadang saya cuma bagi 3 nafas atau 2 nafas gitu loh. Coba praktekin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya berhenti di situ seandainya gitu ya kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai situ seandainya. Itu boleh enggak kalau kayak gitu? Dipecah-pecah gitu. Satu nafas bisa enggak? Bisa. Tapi enggak ini. Maksudnya ini kira-kira bagaimana hukumnya kalau kita pecah-pecah begitu? Ya, boleh saja enggak jadi masalah ya, karena yang penting ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, maka makharijul hurufnya dan tajwidnya benar sesuai dengan haknya. Itu yang paling terpenting. Nah, sekarang pertanyaannya, jin ini taraweh apa enggak? Taraweh enggak? Nah, begini. Taraweh? Iya, begini. Diterangkan di dalam kitab bahwasanya jin ini kan mereka mukallaf. Mereka diwajibkan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ada yang namanya qiyam taraweh. Maka mereka juga beribadah. Sama halnya dengan manusia. Mereka juga menghidupkan malam mereka dengan taraweh. Akan tetapi pertanyaannya, di mana mereka mengerjakan taraweh? Saya nggak tahu. Oh iya kan. Ya. Mungkin di tempat mereka, mungkin di tempat mereka masing-masing, di rumah kan juga kali ya. Mungkin di rumah mereka masing-masing, ya. Akan tetapi kalau bicara masalah mereka sholat taraweh, ya mereka mengerjakan yang namanya ibadah yang mana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam kitab Akamul Marjan diterangkan oleh Al Imam Ibnu Sayrafi Al Hambali, yang mana riwayat daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ada
jin, ya 2 jin yang datang di belakang Nabi lalu kemudian ikut bermakmum dengan Rasulullah bersama sahabat Ibn Mas'ud. Masya Allah. Sahabat Ibn Mas'ud tanya, kalian mau ngapain? Saya mau ikut berjamaah dengan Rasulullah. Lalu kemudian, ya Rasul, mereka ini mau ikut berjamaah dengan kita. Kata Rasulullah, biarkan Ibnu Mas'ud, mereka mau bermakmum dengan kita. Jadi Masya Allah. di zaman Nabi aja mereka itu bermakmum kepada Rasulullah. Iya. Mengikuti syariat Nabi, saya yakin. Pasti mereka juga mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Amin, Masya Untuk Allah, mengerjakan Masya Allah, Masya tarawih. Allah. Adapun terlepas tempatnya di mana, berjamaah atau tidak, itu biarinlah urusan mereka. Ya kita lanjut lagi deh Jadi untuk ada, masalah itu ada ya. yang ikut sama sahabat juga ya. Iya, Jadi ya pertanyaannya kan ada pertanyaan kecil nih, masjid, maksudnya jin punya masjid sendiri atau numpang di masjidnya manusia gitu kan gitu kan? Kalau di Mekah kan ada masjid jin. Ah, ini Masya Allah luar biasa. Nanti kita lanjutin lagi nih, Masya Allah kita harus menjawab pertanyaan dulu yang masuk ke sosial media Islam itu indah nih ya. Yang dijawab oleh guru kita Ustadz Syam nih, standby Ustadz Syam nih, Masya Siap, Allah siap, nih. siap. Dari @l_hanika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, wabarakatuh. saya mau bertanya, kita kan kalau berbuka puasa dianjuri minum air putih dan makan kurma dengan jumlah ganjil.